Trump melancarkan serangan ke Iran yang lebih kuat daripada yang terjadi pada 28 Februari dengan kekuatan penuh. Dan perintah itu dikeluarkan saat Presiden Amerika berada di Turki dalam KTT NATO setelah 3 kapal dagang terkena serangan di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat memulai serangkaian pengeboman terhadap struktur militer yang terkait dengan rezim Iran di selatan Iran, menyerang wilayah di sekitar Bandar Abbas, Sirikwe, dan Pulau Kashmir. Menurut informasi yang disampaikan oleh otoritas Amerika dan media internasional, respons tersebut diberikan setelah kapal-kapal sipil yang mengangkut minyak dan gas alam keluar dari Teluk Persia menuju Teluk Oman dan menjadi sasaran serangan yang dikaitkan dengan Iran. Pesan politiknya sangat keras. Trump tidak menerima bahwa Teheran menguji gencatan senjata, mengancam awak kapal yang tidak bersalah, dan memperlakukan jalur internasional sebagai milik garda revolusi. Apa yang dimulai sebagai provokasi di laut berubah menjadi serangan balasan udara terhadap pertahanan, radar, rudal, drone, dan pelabuhan yang digunakan untuk menekan pelayaran. Tantangan terbesar, lawan terbesar yang kita hadapi saat ini. Pete Hegseth juga akan pergi ke Israel, di mana dia akan berbicara dengan Benjamin Netanyahu dan Israel Katz. Menegaskan bahwa Washington dan Yerusalem sedang menyelaraskan fase tekanan berikutnya. Apa yang membuat Trump memberikan respons yang jauh lebih besar daripada sebelumnya? Mengapa Iran memutuskan menyerang kapal sipil di Hormuz? Bagaimana ofensif ini bisa semakin menekan rezim para ayatollah? Saya akan segera memberitahu semua itu kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari, boy. Operasi Amerika dimulai pada malam 7 Juli 2026 sebagai respons terhadap serangan terhadap 3 kapal dagang yang melewati Selat Hormuz. Wilayah ini adalah salah satu jalur paling sensitif di dunia untuk minyak dan gas. Dan rezim Iran memutuskan untuk bertindak tepat di sana, menggunakan ancaman di laut sebagai alat pemerasan. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan konsekuensi berat atas serangan terhadap kapal-kapal yang diawaki oleh warga sipil di jalur internasional. Itu adalah respons militer dan politik. Iran menyerang di laut, Trump membalas di wilayah yang digunakan oleh rezim untuk mempertahankan tekanan tersebut. Daftar target menunjukkan bahwa Washington tidak menganggap kasus ini sebagai insiden kecil. Pejabat Amerika yang dikutip oleh media mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara, pengawasan pantai, rudal darat ke udara, posisi rudal jelajah anti kapal, peluncur drone, dan fasilitas pelabuhan. Ini berarti bahwa respon tersebut tidak hanya bersifat simbolis. Targetnya adalah infrastruktur yang membantu Iran untuk mengawasi, mengancam, dan menyerang pelayaran di Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Amerika yang dikutip oleh Axios, putaran baru ini memiliki jangkauan dan kekuatan 4 atau 5 kali lebih besar dibandingkan respons sebelumnya di Hormuz yang dilakukan 10 hari sebelumnya. Bandar Abbas muncul sebagai salah satu titik paling sensitif malam itu karena terletak di pusat kekuatan Angkatan Laut Iran di selatan Iran. Di sana terdapat struktur-struktur yang terkait dengan kontrol maritim rezim, selain area yang digunakan untuk pergerakan militer dan tekanan terhadap Teluk Persia. Juga ada laporan tentang ledakan di dekat Shahid Haqqani di Sirik dan di Pulau Qeshm. Media Iran mengakui adanya ledakan di beberapa titik di selatan Iran. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa serangan tersebut mengenai koridor yang digunakan Teheran untuk mencoba menguasai selat tersebut. Dalam berita yang beredar, Bandar Abbas juga menjadi sorotan karena diduga menampung seorang tokoh penting dari rezim tersebut. Namun verifikasi publik yang paling kuat sejauh ini terutama mengkonfirmasi serangan terhadap struktur militer dan pelabuhan di wilayah tersebut. Alasan reaksi Amerika ada pada serangan terhadap kapal-kapal komersial. Salah satunya diidentifikasi sebagai kapal gas alam cair Al-Rekayat yang terkait dengan Qatar yang terkena serangan di dekat pantai Oman. Kapal lain yang disebutkan dalam penyelidikan adalah kapal tanker minyak Arab Saudi, Oidian. Pihak berwenang Qatar dan Arab Saudi menyalahkan Iran dan menganggap serangan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap pelayaran internasional dan pasokan energi.
Poin ini penting karena rezim Iran mencoba menjual gagasan bahwa mereka mengendalikan jalur tersebut dan dapat memberlakukan syarat kepada kapal-kapal. Namun, Selat Hormuz bukan milik Garda Revolusi. Itu adalah jalur internasional. Digunakan oleh warga sipil, perusahaan, dan negara-negara yang tidak bisa menjadi sandera rezim bersenjata. Trump memberikan izin untuk merespons saat berada di Turki selama KTT NATO. Pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting dari pemerintah Amerika, termasuk Pete Hegseth, Marco Rubio, Scott Bessent, dan Jenderal Dan Kane. Gambarnya jelas, Presiden tidak menganggap agresi itu sebagai gangguan diplomatik. Dia menyatukan pertahanan, diplomasi, keuangan, dan komando militer di meja yang sama. Disitulah tekanannya menjadi menyeluruh. Pada saat yang sama, ketika pesawat-pesawat Amerika menyerang wilayah selatan Iran, Departemen Keuangan mencabut izin yang memungkinkan penjualan sementara minyak Iran. Konsesi itu telah dibuka selama 60 hari dan sekarang dicabut dengan batas waktu berakhir pada 17 Juli. Bagian finansial dari hukuman ini sangat berat. Minyak adalah salah satu sumber uang terbesar bagi rezim Iran. Dan penangguhan izin tersebut tepat mengenai kas yang menopang kekuasaan para ayatollah. Setelah pengumuman tersebut, harga minyak naik lebih dari 5%, menunjukkan bahwa dunia memahami besarnya risiko yang ada. Netanyahu sudah pernah mengatakan kepada CNN bahwa meskipun ada perbedaan sesekali, dia dan Trump sejalan dalam isu-isu besar mengenai Iran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa respons Amerika tidak berdiri sendiri. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Israel melihat rezim Iran sebagai ancaman langsung, terutama karena peran Garda Revolusi dan kelompok-kelompok yang terhubung dengan Teheran di wilayah tersebut. Ketika Washington mengerahkan menteri pertahanannya dan semakin mendekatkan pembicaraan dengan Yerusalem, rezim tersebut memahami bahwa tekanan bisa meningkat di lebih dari satu lini. Wilayah selatan Lebanon juga masuk dalam radar karena ketegangan dengan Hizbullah tetap terkait dengan poros Iran yang sama. Pada hari sebelumnya, Reuters melaporkan serangan Israel di Nabatiyeh di selatan Lebanon di tengah ketidakstabilan di perbatasan. Hal ini membantu menjelaskan mengapa respons terhadap Iran tidak bisa dilihat hanya sebagai insiden maritim saja. Teheran menggunakan kapal, milisi, drone, rudal, dan tekanan diplomatik sebagai bagian dari strategi yang sama. Masalah bagi rezim tersebut adalah bahwa Trump merespons tepat di titik di mana provokasi itu dimulai, kemampuan militer yang digunakan untuk mengancam. Laporan yang belum dikonfirmasi juga beredar tentang instruksi awal untuk memblokir seluruh lalu lintas di Selat Hormuz. Laporan tentang sebuah kapal cepat milik Garda Revolusi yang terbakar di pelabuhan Sirik. Teheran berusaha memberikan kesan bahwa mereka bisa menutup keran perdagangan dunia. Respons Amerika mengirimkan sinyal lain. Setiap upaya untuk menjadikan Hormuz sebagai sandera bisa berakibat mahal dan biayanya bisa ditanggung oleh radar, pelabuhan, drone, serta pangkalan militer di pesisir. Tentang uang minyak Iran itu sendiri. Malam itu berakhir dengan api yang terlihat di Bandar Abbas, ledakan yang tercatat di koridor selatan Iran, dan Garda Revolusi menerima pesan paling keras sejak putaran baru ketegangan di Hormuz. Rezimen Iran ingin menguji gencatan senjata, menyerang kapal sipil, dan mencoba mengukur seberapa jauh Trump akan bertindak. Tanggapan datang dengan pemboman, sanksi, dan kerjasama dengan Israel. Bagi Teheran, pilihannya menjadi lebih sempit, berhenti menggunakan selat sebagai senjata politik atau menghadapi tekanan Amerika yang kini menargetkan kekuatan militer dan keuangan rezim secara bersamaan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.